Ya, oke. Pada hari ini, ya kemarin kita telah membahas bab fikih juga ya mengenai hukum Islam. Sekarang kita, alhamdulillah yang kemarin sudah selesai pembahasan kita mengenai hukum Islam ya. Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan membahas mengenai bab selanjutnya, yaitu siapa yang tahu? Kalian bawa buku pegangan apa dari sekolah? LKS? Buku paket? Ada? Halo. Halo. Iya. Halo, dari mulai, Bu. Baik, sekarang langsung saja ya, menunggu yang lainnya. Ibu bagikan, kita akan membahas tentang haji, zakat, dan wakaf. Baik. Apa itu haji? Siapa yang tahu? Pengertian haji. Haji adalah bahasa Arab yang berasal dari bahasa Arab al-hajj, yang berarti menyengaja, bersungguh-sungguh, dan menuju. Secara istilah, haji adalah menyengaja menuju ke Baitullah atau Ka'bah dengan niat melaksanakan ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, pengertian zakat. Apa itu zakat? Namanya berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut istilah, sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai yang ditetapkan oleh syariah. Selanjutnya, pengertian wakaf. Wakaf adalah penahanan hak milik atas materi benda atau al-ain untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya. Dalam arti lain, wakaf yakni menyerahkan harta yang tetap ada terus wujudnya, namun selalu memberikan manfaat dan dari waktu ke waktu tanpa kehilangan benda aslinya. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i, wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya, bersama ya, keabadiannya untuk dibelanjakan pada hal-hal yang mubah. Gitu. Bisa dapat dipahami? Untuk pengertiannya dulu. Ini nanti PPT-nya di-share-kan, Bu. Soalnya mau nyatet ketinggalan. Oh iya ya. Ya nanti saya kirim di grup saja ya PPT-nya ya, biar kalian mudah untuk belajar. Oke, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi ini dapat dipahami? Apakah sudah dipahami pengertian dari haji, zakat, dan wakaf? Insya Allah sudah ya. Kalau wakaf sendiri, insya Allah sudah ya. Sekarang waktu pelaksanaan. Kapan waktu pelaksanaan haji, zakat, dan wakaf itu? Pertama, haji. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Puncak waktu pelaksanaan ibadah haji pada bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah saat berlangsung ibadah wukuf di Padang Arafah. Kemudian kapan pelaksanaan zakat itu dilakukan?
Ya, untuk waktu melakukan zakat sesuai dengan jenis zakatnya ya. Kalau kita ingin melakukan zakat fitrah, berarti kita melakukannya di bulan Ramadan. Biasanya masyarakat akan melakukan zakat fitrah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lalu zakat mal bisa dilakukan kapan saja jika harta sudah mencapai nisabnya atau melebihi nisabnya. Terus zakat penghasilan, zakat yang wajib dikeluarkan setiap bulannya ya. Lalu waktu pelaksanaan wakaf, waktu pelaksanaan wakaf tidak ditentukan dan dapat dilakukan kapan saja. Gitu. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak. Dicatat nanti saja ya. Bagaimana? Oke, saya lanjutkan ya. Ketentuan. Apa saja ketentuan ibadah haji? Ketentuan itu seperti syarat ya. Syarat untuk beribadah haji. Pertama, beragama Islam tentunya. Berakal sehat, balik atau dewasa, merdeka, dan yang paling penting untuk melakukan ibadah haji adalah puasa atau mampu melakukannya. Ibadah haji itu rukun Islam yang kelima, ya. Dan itu hanya wajib kepada orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tidak harus semua, walaupun kita muslim, tapi kalau kita tidak mampu ya jangan memaksakan. Wajib bagi yang mampu saja. Gitu ya. Lalu apa ketentuan dari zakat? Coba dibaca. Siapa yang membaca ini? Ketentuan berzakat. Oke. Pertama, beragama Islam juga pastinya. Berakal dan balik. Lalu merdeka atau bukan budak. Punya nisab atau harta berlebih. Kelima, bagi yang tidak punya harta berlebih tidak wajib membayar zakat. Yang keenam, punya harta secara penuh dan didapatkan dengan halal. Jadi rezeki yang halal yang dapat dizakatkan saja. Lalu ketentuan wakaf. Pertama ada al-wakif atau pewakafnya. Kedua ada al-mauquf, harta yang diwakafkan, yang dianggap secara sah atau pemilik itu emang mau mewakafkan itu ya itu benda punyanya dia. Nggak boleh punya orang lain diwakafkan tuh tidak boleh. Itu harus benda yang benar-benar punyanya dia, memang dia secara sah menjadi pemiliknya lalu diwakafkan gitu ya. Lalu al-mauquf alaih, penerima wakaf, dan zilghah. Zilghah itu ucapan atau ijab kabul. Ucapan atau ijab kabul untuk perantara menerima dan harus ada saksi yang menyaksikan bahwa benda tersebut diwakafkan kepada penerima wakaf. Lalu rukunnya, rukun dalam berhaji. Pertama, ihram. Kedua, wukuf di padang Arafah. Ketiga, tawaf. Keempat, sa'i. Kelima, menggunting atau mencukur rambut. Dan keenam, tertib. Tertib itu berarti urutannya sudah lengkap dan dipenuhi semuanya. Lalu
rukun dalam berzakat. Niat memberi zakat, kedua pemberi zakat, menerima zakat, yang terakhir harta yang dizakatkan. Lalu sama ya, rukun dan ketentuan untuk wakaf itu sama seperti tadi. Ada wakif, ada mauquf alaih, ada zilghah. Lalu bagaimana pengelolaan zakat dan wakaf? Coba Rido, dibaca Rido. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian secara pendayagunaan zakat. Pendistribusian zakat yaitu penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif. Baik, terima kasih. Itu tadi artinya ya, pengelolaan zakat, perencanaan, perorganisasian, dan pelaksanaan serta pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kalau pendistribusian sendiri itu yaitu penyaluran zakat, ya penyaluran zakat kepada mustahik atau dalam mustahik atau penerima zakat dalam bentuk konsumtif. Lalu perencanaan biasanya dalam pengelolaan zakat ini pasti punya panitia yang mengurusi zakat. Seperti apa, organisasi apa? Ada badan atau badan di sebuah negara kita yang mengurusi zakat itu sebutannya apa? Lazismu itu miliknya siapa Lazismu? Muhammadiyah ya. Ada Lazismu itu milik organisasi, berarti ya organisasi dalam sebuah negara. Kalau negara sendiri ada satu badan yang mengurusi mengenai zakat, yang itu tanpa ikut campur dari sebuah organisasi. Apa itu? Nas, Badan Amil Zakat Nasional, ya. Itu yang menaungi zakat secara umum di Indonesia. Kalau Lazisnu itu ya sebuah organisasi zakat yang didirikan oleh dari sebuah organisasi. Baik, kalau perencanaan sendiri, perencanaan itu berarti panitia, bagaimana panitia merencanakan kegiatan dalam mengurus kegiatan zakat, lalu pengorganisasian yaitu mengatur bagaimana zakat itu diolah nantinya. Lalu pelaksanaannya, kegiatannya, dan pengawasan tuh mengawasi jalannya kegiatan zakat dan pendistribusian. Pendistribusian itu penyaluran ya, pembagian zakat. Lalu pengelolaan wakaf. Pengelolaan wakaf di sini secara resmi, wakaf atau pewakaf atau perorangan atau badan hukum menghadap nazir atau pihak penerima wakaf di hadapan penjabat membuat akta ikrar wakaf. Lalu PPAIW itu adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk membuat akta ikrar wakaf atau AIW jika wakaf dilakukan untuk sejumlah tak tertentu. Nadir tidak diwajibkan hadir. Lalu ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadir di hadapan PPIW
dengan PPAIW, maksud saya dengan membawa 2 orang sebagai saksi. Ikrar dapat dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam AIW dan oleh PPAIW. PPAIW menyampaikan AIW kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia atau BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf pada BWI maksud saya. Wakaf wajib membawa dokumen sah dan asli atas harta atau aset yang diinginkan untuk diwakafkan. Contohnya sertifikat tanah, akta tanah, dan lain-lain. Serta surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah atau bangunan tersebut dalam keadaan tuntas dan bebas dari sengketa atau ikatan. Lengkapi dokumen tersebut dengan identitas diri yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Baik, sekarang apakah ada yang ditanyakan dari sini? Bingung? Ya. Bingung atau sudah mulai paham atau biasa saja? Halo. Halo, Sambung. tanya Bu. Oke, menanya apa, Nak? Barang yang boleh diwakafkan tuh apa saja? Aduh, maaf ya, mohon maaf sekali. Keluar sendiri tiba-tiba. Ya, jadi saya lanjutkan ya. Tadi barang apa saja yang bisa diwakafkan? Begitu ya? Ya, barangnya itu seperti tanah atau rumah, atau kita, misal orang tua kita mempunyai tanah atau perkebunan yang sangat luas, atau sawah, terus kita mendengar, oh di sana mau ada dibangun pondok pesantren, ya sudahlah saya wakafkan saja karena lokasinya juga dekat dengan pesantren yang sebelumnya sudah dibangun, atau memang ada pihak pesantren yang mencari tanah, sudahlah saya wakafkan saja. Semoga daripada urusannya nanti berkepanjangan, saya wakafkan saja, saya ikhlas. Terus bisa seperti itu, bisa rumah juga, misalkan orang tua kalian memiliki rumah yang cukup, mungkin punya 2 rumah atau 3 rumah, lalu daripada tidak dipakai dan tidak berpenghuni, ya sudah saya wakafkan mungkin untuk panti asuhan atau untuk apa, bisa juga. Lalu benda-benda seperti perhiasan juga bisa. Seperti itu. Intinya, benda itu tidak bergerak, tidak uang. Uang tidak bisa diwakafkan ya. Kayak gitu. Seperti itu. Insya Allah kalau nanti saya ada tambahan, akan saya beri informasi pada kalian lagi. Lalu, ada yang ditanyakan lagi? Bu, Ya. hukum rokok itu apa, Bu? Menurut Ibu, hukum rokok. Rokok. Menurut saya pribadi. Menurut saya itu haram. Kenapa haram? Karena membuat orang ketagihan. Pertama, yang kedua itu menyebabkan mudarat bagi dirinya dan orang lain. Misalkan ada laki-laki merokok, dia disamping oleh ibu-ibu hamil, bisa berakibat fatal kepada calon bayinya. Yang kedua, rokok
perokok pasif atau yang menghirup asap rokoknya saja itu lebih berpotensi lebih tinggi daripada si perokoknya. Misalkan kepernafasannya nanti paru-parunya bisa rusak. Pastinya kalau orang yang merokok, dia merokok, tapi asapnya dibuang. Yang menghirup orang sekitarnya. Nah, itu menyebabkan kemudaratan yang berkelanjutan. Jadi, menurut saya itu hukumnya haram. Seperti itu. Tapi kok ada habaib atau ulama tuh yang ngerokok, gimana itu? Ya, itu kan kemarin sudah dibahas juga ya. Ada yang di Muhammadiyah sudah diputuskan bahwa itu haram. Ada kalau di NU diputuskan itu makruh atau boleh silahkan mau berhenti nggak apa-apa, mau dilanjut juga nggak apa-apa gitu. Intinya tuh rokok itu tidak baik, tapi kalau kamu masih melakukan ya wes gitu. Kalau di zamannya Nabi kita tuh kan di sana belum ada rokok yang seperti sekarang ya. Jadi paling urgent kan kemarin itu adalah Homer. Kenapa Homer atau dikiaskan dengan rokok juga karena menimbulkan kemudaratan gitu. Intinya seperti itu ya. Nah, kalau mengenai hukum, jika tidak ada faedah dan manfaat dan selebihnya merugikan orang lain, maka hukumnya haram. Begitu. Tapi itu bisa kembali kepada masing-masing orang ya. Kan itu juga keputusan para ulama. Ulama pun juga manusia, bukan seorang nabi yang bebas dari dosa. Jadi jika mereka melakukan hal yang sudah mereka putuskan, ya itu manusiawi. Gitu. Ya. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Saya absen juga ya. Coba Galang, ada enggak Galang? Galang ala Teia. Enggak ada? Alia Raihana? Hadir. Hadir. Ataya Rohfaluza? Ataya? Enggak ada. Barnabas Al-Fatah? Bu, Galang hadir, Bu. Galang hadir. Hadir, Bu. Terus Barnabas Al-Fatah tadi mana? Hadir? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Hadir. Dava Fatih Muhammad. Hadir, Bu. Oke. Farhan Abid Baihaqi. Hadir, Bu. Humaira Mei Selva. Hadir. Khairun Nisa Nuraini. Hadir, Bu. Ya. Khalifah Pisela. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Ridho Nurrahman. Nggih. Oke. Muhammad Danis. Hadir. Muhammad Rafi Ihsan. Hadir. Nadifa. Masya Allah. Sarah. Hadir. Oke. Neva Zaki.
Hadir, Bu. Panji, Sakib, Hadir, Bu. Rafaifa, Hadir, Bu. oke, Raffi Nur Ihsan, Hadir, Bu. ya, Yumna, Hadir, Bu. tadi Alia, Ataya maksud saya, Ataya? Tidak ada ya? Oke. Oke, baik. Ada yang ditanyakan lagi enggak, Nak? Oke. Kalian itu namanya sulit-sulit ya? Nama anak zaman sekarang tuh sulit-sulit. Apakah kalian juga mengerti makna nama kalian? Seperti Rafaifa, Rafaifa itu apa artinya? Seperti jangkrik di sini. Baiklah, ada yang ditanyakan lagi. Kalau sudah tidak ada, akan saya tutup saja kalau begitu. Insya Allah, Bu. Gimana? Enggak ada, Bu, enggak ada. Insya Allah buat kalian. Ya, oke. Mau dikasih tugas lagi atau enggak? Enggak, Bu, enggak. Buatan saya. Buatan Kok enggak mau kenapa? Kok enggak mau? kan sudah tahu, Bu. Tugasnya masih banyak, Bu. Sudah paham ini. Kalau enggak nanti tak kasih tugas lagi. Oke, Mau tugasnya tanya. itu menyalin PPT mawon, Bu. Menyalin. Jangan, Bu. Tugasnya, masa menyalin kan, Mbok? Tinggal Mbok copy paste di Word yo, enggak mau aku. Buatan, Bu, di buku tulis, Bu. Oh, gitu. Enak ya. Kasih tugas dikit aja. Dikit kayak kemarin tuh ya. Ya. Oke. Tapi waktu pengumpulannya kemarin saya kasih sampai hari Minggu, ya toh. Ini cuma 3 hari ya, sampai hari Kamis maksimal ya. Nggak banyak tugas toh dari guru-guru yang lain? Insya Banyak, Allah, Bu. Mbak. Ya, insya Allah. Oke. Tadi, baik. Ini untuk rukun haji. Di rukun haji, monggo dicatat tugasnya. Itu kan ada ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i, mengunting rambut. Itu udah tahu ya, insya Allah. Nah, di nomor 3 itu di tawaf. Tawaf itu ada macamnya. Tawaf apa saja itu. Nah, nanti dicatat ya, langsung dikirim ke ibu juga nggak apa-apa. Lewat chat juga boleh. Lewat chat atau membuat tulis juga boleh. Secepatnya ya. Itu gampang sekali itu tugasnya, oke? Nggih, Bu. Oke, siap. Ya, Bu. Oke. Sudah paham ya kalau begitu? Ibu tutup dulu. Semoga tidak bosan-bosan ya sama Ibu ya. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silahkan boleh keluar masing-masing.